وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا بالدين، بأن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا وأسأنا إليه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب هيئ لنا
تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Muqarramun wal-Muqtarramun, ya para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik TNI maupun sipil, khusus ya ketua DKM Masjid Nurul Falah, para Ustaz ya Nur Hidayat ya SPD, guru kita Al-Mukarram ya Ustaz ya Haji Qadri, dan seluruh pengurus ya DKM serta pengurus yayasan ya At-Taqwa cabang Tuluk Pucung, para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, yang tentunya kita duduk di tempat ini berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah senantiasa pelihara iman Islam kita. Duduknya kita di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan limpahan barokah ya, rahmat, hidayah, taufik ya, serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali di penghujung ya, daripada bulan ya, Dzulhijjah, bulan Jumadil Akhir ya. Dan
hari lagi ya kalau nggak salah kita masuk ke bulan Rajab ya. Setelah Rajab ya Sya'ban, setelah Sya'ban sampailah kita di bulan suci apa ya Ramadan. Yang tentunya para jamaah sekalian, kita minta kepada Allah ya, karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulannya umat Islam, sehingga mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan usia kita fi taatillah wa taatir Rasul, dan khususnya Allah pertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga meridai oleh Allah daripadanya, lamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saat itu Rasul ditanya. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanya adalah ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Kemudian Rasul menjawab, imanun billahi, yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, ya, imanun billahi ya, wa rusulihi, iman kepada Allah dan juga Rasulnya ya. Ya, sehingga para jamaah sekalian ya, bahwa ini menjadi penting ya, untuk kita semua, bagaimana dalam hidup kita ya, agar senantiasa kita punya iman dan Islam kita rawat ya. Sebagaimana sang khatib yang mengingatkan setiap sholat Jumat ya, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah olehmu ya, bertakwalah ya olehmu. Kenapa demikian? Agar iman dan Islam kita, terutama iman kita ini dijaga ya, kita pelihara, kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian dalam perjalanannya, karena ada 3 pondasi hal yang menjadi wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah pondasi iman, dengan kita mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ya, belajar fikih agar kita mengerti bagaimana kita beribadah, tata cara ibadah, baik itu kepada Allah maupun muamalah bainan nas. Begitu pula kita hiasi diri kita dengan akhlak dan tasawuf ya, atau tasawuf. Ini menjadi 3 pondasi yang penting. Dan di antara 3 yang penting ini, maka pondasi yang paling pertama ini adalah mengenai iman kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ya, karena apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan semata-mata haruslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian para ulama berijtihad bagaimana tentang konsep tauhid ya, tentang apa? Ya, konsep tauhid ini. Bagaimana konsep tauhid agar ya, umat Islam terutama ya, mereka tidak salah, tidak keliru dalam memahami ya,
Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama diantaranya Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti, ya, mufti, seorang mufti, ya, yang asalnya dari Betawi, mufti asli Betawi, yang hidup di abad 18. Kemudian mengarang dengan salah satu kitabnya yang berjudul ya Sifat 20. Sifat apa? Sifat 20 ya. Nah, ya kan barangkali para ya kita semua pernah belajar tentang sifat apa? 20. Nah, ini yang mengarang adalah Al-Habib ya Utsman ya bin Yahya yang hidup di abad apa? 18. Yang hidup di abad 18, dan ini adalah ulama Betawi, ya. Pada saat dulu kita belajar, kita nggak pernah tuh bertanya lebih jauh lagi. Kita hanya sami'na wa ata'na, karena kita yakin apa yang diajarkan oleh guru kita, ya insya Allah nggak keliru. Sama seperti dulu ketika Al-Maghfurullah wal Mujahid fi sabilillah Syekh Haji Nur Ali wafat. Abu Ya pernah cerita, ya Pak Kiai, saya ingin bertanya, kenapa sih Kiai Nur Ali melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu? Ya kata Abu Ya, dulu kenapa nggak nanya ketika Al-Maghfurullah Kiai Nur Ali masih apa? Masih hidup. Giliran orangnya udah wafat, baru apa? Baru nanya. Apa yang menjadi pertanyaannya? Habib Utsman bin Yahya mengarang kitab Sifat 20. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah Allah hanya terbatas sifatnya 20 aja? Nah, kan muncul nih pertanyaan. Apakah nggak kebanyakan 20, 15 saja dah di korting begitu, atau kurang? Harusnya 25, 30 atau lebih dari apa? Ya dari itu muncul kan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kemudian apa jawaban dari kita? Ya. Nah sebelum saya jawab dulunya ada apa dari ahli filsafat Yunani? Ya ahli filsafat apa? Ahli filsafat Yunani. Ya, mereka saja, mereka ya, kemudian mempelajari ya, sifat-sifat ya, Allah ini ya, dari ahli filsafat Yunani, mereka pun tidak mengingkari adanya sifat 20 ya. Ini ada yang menganggap seperti itu, begitu ya, ada anggapan seperti itu. Dulunya orang Yunani ya mereka fine-fine aja kan begitu, tapi kok kenapa sekarang muncul pertanyaan? Nah bagaimana jawaban kita ini? Yang pertama bahwa adanya sifat 20 ini menjadi ijtihad ya ulama untuk kita lebih mengenal atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita dengan adanya ya para ulama berijtihad tentang sifat 20 ini, sehingga kita lebih apa? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum ma'rifat kepada Allah? Hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Bahkan Ibnu Al-Qayyim mengatakan ya bahwa ma'rifat kepada Allah, semakin tinggi ma'rifatnya, semakin taatlah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Sehingga dengan kita mempelajari sifat 20, ya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ma'rifat kepada Allah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, karena kalau kita nggak berma'rifat, kita nggak mengenal Allah, bagaimana kita beribadah? Bagaimana lillahinya kita? Kan begitu. Apakah lillahinya sudah sesuai?
Ya, dengan Allah sang pencipta ataukah ada Tuhan selain apa? Ya, selain Allah. Lalu jawaban yang kedua, bahwa sifat 20 ini sebagai konsep yang benar dan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma. Ya, Al-Quran, Sunnah, dan juga apa? Ijma. Makanya kita belajar sifat 20 tidak bertentangan, baik itu dengan Al-Quran, ya, Sunnah, maupun apa? Maupun Ijma. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa adanya wujud? Oh, ini ada dalilnya. Ya, kenapa ada mukhalafatul hawadisi? Ya, ini apa? Ini ya dalilnya, kan seperti itu. Jadi apa? Bisa dipertanggung ya jawabkan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa sebagai respon ya, dari munculnya gerakan-gerakan ya, yang keliru atau pemahaman-pemahaman aliran-aliran apa? Ya, sesat yang berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita kan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sebab kalau tidak dengan demikian, nanti dikhawatirkan muncullah paham-paham apa? Ya, paham-paham yang jauh daripada apa? Ya, jauh daripada tuntunan, baik itu ajaran yang datangnya dari Allah, ya, maupun apa? Ya, sudah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian alasan yang keempat, alasan yang terakhir, bahwa kemampuan akal manusia ini sifatnya apa? Terbatas. Ya. Kemampuan akal manusia sifatnya apa? Terbatas. Ya. Jangankan kita mempelajari tentang ya sifat-sifat Allah, tentang Allah. Ya, kita nih ya, di antara kita ya, di kampung kita, apakah kita hafal ya semua orang? Kan juga enggak. Ya, jangankan barangkali ya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sekampung, bahkan saudara sendiri pun kadang kita apa? Kita lupa. Seorang kakek yang sudah punya cucu, kadang dia lupa dengan apa? Dengan cucunya. Ya, dia lupa sama apa? Sama cucunya. Ada tetangga saya, dia punya anak apa? 15. Punya anak 15. Kebetulan salah satu anaknya itu teman saya, ya. Ya, sekarang cucu udah banyak. Jangankan cucunya, anaknya aja yang 15 dia lupa. Kadang dia panggil nih anaknya, ya, kemudian dia tanya, "Lu tong siapa sih namanya?" Gua lupa. Babanya sendiri lupa. Babanya sendiri apa? Lupa. Ini benar, Pak, saya kagak bohong ya. Nah, sekarang ya lah, kalau terhadap manusia aja ya, kita aja lupa begitu ya, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kan begitu. Dan tidaklah ya bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kecuali apa? Kecuali sedikit, kecuali sedikit. Nah, kemudian jadi pertanyaan, kenapa kok hanya dibatasi 20? Nah, yang perlu dipahami bahwa tidak ada pembatasan sifat Allah. Maka jawabannya tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Sifat Allah itu apa? Ya, tak terhitung jumlahnya. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena pembatasan itu adalah sifat makhluk. Sifat apa? Sifat makhluk. Ya, contoh umpamanya, kita duduk di tempat ini, kita ngaji berapa lama? Dari mulai ba'da maghrib sampai apa? Isya, kurang lebih 1 jam.
Lebih dari 1 jam mulai pikiran apa? Ya nggak fokus, kan begitu. Ya, kita ini manusia punya keterbatasan. Dulu sehat, sekarang mulai sakit. Dulu berani ya makan sate kambing 30 tusuk, sekarang coba-coba. Mikir sekarang. Kenapa? Ada keterbatasan dalam diri kita. Nah, keterbatasan ini adalah sifat daripada makhluk. Allah tidak mengenal keterbatasan. Tetapi sifat 20 ini bukan sebagai membatasi, tetapi sebagai bentuk ijtihad dari para ulama untuk lebih ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang 20 ini tercantum ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Begitu juga ijma. Begitu juga apa? Begitu juga ijma. Ya. Makanya sifat 20 ini ya, sesuatu yang kita apa? Kita hafal ya, kita ingat ya. Masih ingat nggak apa ini Pak? Ya, wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrah iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini masih ingat apa kagak Pak? Lupa kayaknya ini. Ya, sekali lagi ya. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya pokoknya begitu dah ya. Ini sebenarnya yang jagonya kaum ibu nih, jago banget ini kalau ibu ini ya. Iya, kita mulai aja udah nyerempet aja biasanya begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sifat 20 ini menjadi sesuatu yang ya pegangan kita, yang diijtihadkan oleh para ulama, ya terutama guru-guru kita, para ulama terdahulu dengan berakidah al-Imam al-Ash'ari ya, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian para jamaah sekalian, kenapa ini menjadi penting kita ulang kembali? Karena mulai berbunculan ya, sebuah paham ya, di mana mereka tidak percaya adanya Tuhan, atau yang kita kenal dengan golongan ateis ya. Bahkan ada sebuah berita yang saya juga nggak tahu benar atau tidaknya, bahkan ada artis di negara kita ya, bahwa mereka tidak percaya dengan adanya apa? Adanya Tuhan. Pokoknya nggak percaya dengan siapa? Dengan Tuhan, baik itu Allah maupun yang lainnya. Mereka golongan-golongan ateis ini beranggapan bahwa kehidupan mereka di dunia ini hanya sekali. Iya. Dan ini sifatnya natural, mereka lahir, mereka hidup, mereka mati, ya sudah selesai urusannya. Sedangkan kita kan berbeda. Sedangkan kita hidup di dunia ini ya bukan menjadi akhir segala-galanya, tapi nanti akan apa? Akan ada kehidupan selanjutnya. Di mana? Alam barzah, alam kubur. Ya, di mana lagi? Nanti ketika di hari apa? Hari kiamat Allah bangkitkan kita semua. Di hari apa? Ya hari kiamat. Ya.
Nah, sedangkan mereka yang ateis ini tidak apa? Tidak percaya. Ya, sehingga mereka hidup, mereka senang-senang, ya, bagi mereka hidup mereka apa? Sekali selesai, ya sudah, selesai urusannya. Apa perbedaannya dengan kita? Mereka yang ateis bisa jadi mereka menikmati kehidupan mereka di dunia, ya, sehingga mereka apa? Menghabiskan kenikmatan apa? Mereka ini selama mereka hidup apa? Di dunia. Sedangkan kita kan enggak. Sedangkan kita ini dibatasi dengan adanya ajaran, ya, agama, adanya apa? Tuntunan, ya, dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita nggak bisa apa? Sembarangan, nggak bisa bermuat semau kita. Ada aturan apa? Aturannya. Kenapa demikian? Karena nanti, ya, ketika kita wafat, kita akan apa? Dimintakan pertanggungjawaban, baik itu di alam kubur maupun di alam apa? Di alam akhirat. Di alam kubur kita ditanya, di alam akhirat pun kita apa? Kita ditanya. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kenapa kok kita ini ditanya dua kali? Di alam kubur ditanya, ya, di akhirat apa? Ditanya. Kenapa sih nggak di akhirat aja ditanya? Atau kenapa nggak di alam kubur ditanya, di akhirat sudah nggak ditanya? Nah, jawaban ini bisa kita dapati dari pendapatnya yang dikatakan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh, ya, Mahmud Syalabi, anggota tim fatwa dari Darul Ifta Mesir. Ya, kalau kita apa? Di Indonesia ini Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Mesir itu Darul apa? Ifta. Nah, salah satu muftinya, ya, anggota tim fatwa namanya Syekh Mahmud Syalabi mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan, ya, sejak kita berada di alam kubur dan begitu juga di alam apa? Di alam akhirat. Kita akan ditanya di alam kubur dan akan ditanya kembali di alam apa? Di alam akhirat. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang membedakan? Apakah ada perbedaan pertanyaan atau seperti apa? Ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kalau di alam kubur, ya, pertanyaannya bersifat, ya, singkat, ringkas, ya, dan juga general, ya. Pertanyaan bersifat apa? Singkat, kemudian, ya, apa? Ringkas, satu lagi general, umum. Ini pertanyaan atau karakter pertanyaan di alam apa? Di alam kubur. Sedangkan pertanyaan atau karakter pertanyaan yang ada di alam akhirat kebalikan dari pertanyaan yang ada di alam apa? Di alam kubur. Apa pertanyaannya? Ya. Apa karakter pertanyaannya di alam akhirat? Pertanyaan atau karakter pertanyaan yang ada di alam akhirat adalah bersifat, ya, panjang, ya, atau lama. Ya, kemudian apa? Detil. Kalau di alam kubur singkat, ringkas, dan umum. Ya, kalau di alam akhirat panjang, ya, kemudian apa? Detil, lama, panjang, dan apa? Detil. Itu pertanyaan di alam apa? Di alam akhirat. Sehingga di alam kubur pertanyaan itu nggak ada yang lama. Sehingga kemudian berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya 3 pertanyaan wajib yang bakal ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hanya 3 nih pertanyaan yang wajib yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika seseorang wafat di alam kubur. Ya. Apa 3 pertanyaan tersebut? Kata Nabi, pertanyaannya pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua, madinuka? Apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga adalah man nabiyuka? Siapa nabimu? Selesai pertanyaan 3 ini yang wajib. Ya, ada ulama yang menambahkan dengan pertanyaan lain, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Tapi yang wajib ini apa? 3. Yang wajib di 3.
Nah, sekarang saya mau tanya para jamaah sekalian, ini 3 pertanyaan lama atau cepat? Cepat kan? 3. Ya, cuma 3 doang kok. Cuma yang jadi pertanyaan adalah kira-kira ini dengan 3 pertanyaan ini kita bisa jawab atau enggak? Kalaulah ujian ini terjadi di dunia, saya pikir kita semua bisa jawab meskipun ada orang yang nggak pernah sholat. Nanti kamu kalau ditanya cuma 3 pertanyaan, ya ditanya, ya apa tuh? Apa pertanyaan pertama itu? Man rabbuka? Ya, dijawab Allahu Rabbi. Ma dinuka? Al-Islamu dini. Man nabiyuka? Ya, Muhammadun nabiyyi. Orang diajarin sebentar juga bisa apa? Bisa jawab, enteng begitu. Tapi nanti yang jawab itu adalah kita punya apa nih? Kita punya iman, ini yang ribet ini. Kita punya apa? Kita punya iman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yutsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya. Allah akan meneguhkan, ya, kita punya hati, ya. Allah akan meneguhkan kita punya hati bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa bil akhirah, dan juga di kehidupan apa? Di kehidupan akhirat. Ya, makanya orang yang punya keimanan yang teguh di mana? Di dunia, nanti di akhirat pun juga dia akan apa? Dia akan punya keimanan yang apa? Yang teguh. Sehingga nanti di akhirat maupun juga di alam kubur yang menjawab adalah kita punya apa? Kita punya iman. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua, Rasul pernah mengatakan, ya, kepada para sahabat, nanti semua orang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian, ya, ditanya malaikat munkar dan nakir seperti apa? Kata Nabi, malaikat munkar dan nakir sungguh menyeramkan. Sungguh apa? Menyeramkan. Seperti apa ya Rasul menyeramkannya? Kata Rasul, suara malaikat munkar dan nakir itu seperti kilat, seperti petir. Bayangkan, suaranya saja seperti apa? Petir. Matanya menyala api. Dia punya giginya setajam ombak. Ya, dia punya rambutnya nyengser, ya. Dia punya kulitnya hitam. Kulitnya apa? Hitam. Andai kata ada warga Teluk Pucung hari ini ikut sholat seperti itu perawakannya, kira-kira kita kabur apa kagak ini? Wah, serem banget ini. Wah, diusir. Apa namanya, kunci itu gembok, ya. Ini jangan masuk ini apa namanya, manusia kagak diantak ini, manusia apa? Serem, ya. Nah, bayangkan para jamaah sekalian, ya, ketika seseorang ditanya dengan malaikat munkar dan nakir, dengan apa? Dengan penampilan yang menyeramkan, ya. Kita nih ada seorang murid siswa ditanya oleh guru, pada sambil senyum-senyum, grogi, lupa, Pak. Padahal udah dari semalam apa? Diapalin. Masuk ujian, gurunya nggak galak, nggak marah, tapi nervous, akhirnya apa? Grogi, lupa bagaimana menghadapi malaikat munkar dan nakir yang penampilannya begitu menyeramkan. Kemudian sebuah kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Ali, tidak ada orang yang tidak pernah dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Semua orang pernah merasakan dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, diiringi jenazahnya sampai ke liang kubur. Ketika semua sahabat, ya, mereka kembali ke rumahnya masing-masing, hanya ada satu sahabat yang berada di sana. Siapa? Namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mukasyafah, bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur, pengen ngelihat bagaimana sikapnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab hidup di dunia, tidak ada orang yang berani. Pengen tahu kan, kata Nabi, malaikat munkar dan nakir apa? Serem. Pengen tahu nih Sayyidina Umar bin Khattab ini kira-kira ngadepin munkar dan nakir ketakutan apa kagak? Ya.
Tidak lama kemudian malaikat munkar dan nakir datang dengan penampilan yang menyeramkan. Kemudian bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya malah kembali apa? Ya, membentak, ente siapa? Ana Habibullah ini. Ya, dibentak itu malaikat munkar dan nakir. Kemudian berpesan kepada malaikat munkar dan nakir, besok-besok kalau ada orang yang wafat, terutama saudaraku kaum yang beriman, ini penampilan jangan begini nih. Jangan apa? Cakapan dikit. Cakapan apa? Dikit. Masya Allah para jamaah sekalian. Bayangkan ya. Ini malaikat di alam kubur, malaikat munkar dan nakir dibentak pada belum nanya. Ya, Sayyidina Ali yang berada di atas liang lahat giling-giling, Pak. Giling apa? Giling-giling bener dah. Ya di dunia tukang ngebentak gitu kan, sampai di alam kubur malaikat munkar dan nakir apa? Dibentak juga. Iya, tapi barangkali mudah-mudahan ini menjadi keuntungan nih Pak buat kita ya. Mudah-mudahan kalaupun nanti kita wafat, ya malaikatnya udah dandanan biar raja cakepan dah. Ya. Soalnya kalau lihat hadisnya Nabi bahwa malaikat munkar dan nakir ini penampilan apa? Menyeramkan. Ya, habis dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan kita semua apa? Ya, nggak begitu takut dengan malaikat munkar dan nakir. Penampilannya udah apa? Udah rada cakepan dah. Ya, habis dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi walhasil pada jamaah sekalian, ya secara umum tentunya kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Abuya pun juga sering mengingatkan kita agar minta dipelihara kita punya apa? Kita punya iman ini. Ya, kita punya iman, kita punya Islam, minta apa? Dipelihara. Kita belajar tauhid, belajar sifat 20, belajar dengan guru-guru kita. Semakin banyak kita belajar, mudah-mudahan semakin apa? Semakin kuat akidah kita, semakin taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat, bisa dipertemukan kembali ya pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hah? Ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang ya terakhir ya. Ya terakhir. Ya, apa mudah-mudahan ini bisa apa? Bisa ya ketemu lagi deh ya. Ya. Baik, kita tutup dengan pembacaan ya doa Al-Fatihah. إلى الكريم وأنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye.